Baik Sobat Heral, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dalam sebuah program yang tentu sudah sering kali dilakukan, yaitu Bincang Heral, dan ini edisi yang spesial karena kita datang langsung ke kampus, salah satu kampus yang kalau dibilang namanya sudah sangat besar di masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi secara umum. Dan tentu kehadiran kita di sini bagaimana supaya bisa mengekspor, mengetahui kampus yang berada di salah satu lokasi yang tentu teman-teman pasti sudah sering lewat, yaitu kampus TM Bongaya. Pertama-tama kami Sobat Ebra, kita sudah ada 4 narasumber yang tentu akan banyak berdiskusi dan berbincang tentang pengembangan STIM Bongaya itu sendiri. Dan yang pertama ada Ibu Ketua STIM Bongaya Makassar, Ibu Prof. Jannati Tangisalu, SE MSc. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kabar bagaimana, Prof? Alhamdulillah baik. Kalau aktivitas akhir-akhir ini biasa bagaimana, Prof? Sibuk ya? Ya, lumayan sibuk. Apalagi menghadapi mahasiswa ya? Iya, baik. Yang kedua ada Wakil Dekan 3 Mahasiswa, Bidang Mahasiswa, Pak Hasbiadi SEMM. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana mahasiswa di STIM Pak? Mahasiswa di STIM semangat, terus semangat. Semangat. Pengajarnya juga semangat ya? Semangat, harus semangat. Oke. Dan yang narasumber ketiga kita ada Pak Umar selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru STIM Bongaya. Bagaimana Pak? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Bagaimana nih program-program yang sudah dijalankan untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa baru ini? Iya, jadi kami dari Panitia Mahasiswa Baru sudah melakukan serangkaian kegiatan. Alhamdulillah kami sudah melakukan promosi di berbagai sekolah SMK yang ada di Kota Makassar. Oke, cukup dulu, nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan yang keempat ada Kakak Arwin ya, selaku mahasiswa. Iya betul, Arwinia Kampus Pitasari. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat ya. Amin. Itulah dia tadi 4 narasumber kita, dan saya ingin memulai dengan Ibu Prof selaku Ketua STIM Bongaya. Kalau kita berbicara STIM itu kan berarti salah satu kampus ekonomi ya, ilmu ekonomi yang sudah sangat lama, sudah puluhan tahun berdiri. Dan kalau kita lihat perkembangannya, itu serapan-serapan alumninya itu langsung diterima oleh perusahaan-perusahaan baik itu swasta, negeri yang ada di Sulawesi, baik itu juga di luar Sulawesi. Nah, bagaimana sebetulnya perkembangan dan histori STIM Bongaya? Karena kan bagi adik-adik calon mahasiswa baru ini pasti mereka belum tahu. Akhirnya ketika mereka menemukan STIM Bongaya, pasti mereka ingin tahu, oh ternyata ada kampus STIM Bongaya yang bisa mendalami ilmu tentang misalkan ekonomi. Bagaimana sebetulnya perjalanan panjang dari STIM Bongaya ini, Prof? Ya, terima kasih Heral. Jadi STIM Bongaya ini alamatnya tepatnya di Jalan Mapaodang nomor 28. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Yayasan Pendidikan Bongaya. Ya, STIM Bongaya ini pada saatnya ada membina 5 program studi. Program studi manajemen untuk S1 dan program studi akuntansi. Kemudian di S2 ada program Magister Manajemen dan program Magister Akuntansi. Dan alhamdulillah juga sudah ada program S3 Manajemen. S3 Manajemen. S3 Manajemen. Dan suatu kebanggaan di tahun 2023 program studi akuntansi manajemen program studi Magister Akuntansi dan program S3 itu kita diizinkan untuk menerima mahasiswa baru. Oke. Iya. Kalau dari segi akreditasi, pasti kan mahasiswa banyak akan bertanya-tanya, bagaimana sih akreditasi di STIM Bongaya itu sendiri? Ya, benar sekali. Bahwa di STIM untuk program S1 manajemen terakreditasi baik sekali. Begitupun dengan program S1 akuntansi terakreditasi baik sekali. Dan di Magister Manajemen juga terakreditasi baik sekali.
Ya, kalau Magister Akuntansi memang baru, jadi baru kita menerima mahasiswa untuk semester kedua nanti ini di semester genap. S3 baru akan menerima mahasiswa baru ya di semester genap nanti. Tapi yang paling ini bahwa di Magister Akuntansi suatu kebanggaan, suatu penghargaan dari pemerintah bahwa STM ini diberi kesempatan untuk membina program Magister Akuntansi ini. Boleh kami katakan bahwa salah satunya sekolah tinggi yang di lingkungan wilayah LLDikti 9 yang diberi kewenangan untuk membuka Magister Akuntansi. Ya. Itu sebuah prestasi ya. Iya, insya Allah. Dan kalau kita berbicara itu kan adalah cuma satu prestasi, belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Kira-kira apa prestasi yang sudah didapat, baik itu mulai dari periode sebelumnya Ibu menjabat, dan yang paling penting itu ketika Ibu Prof menjabat, kira-kira prestasi yang diraih dan capai itu apa saja, Prof? Ya, itu yang saya katakan tadi, salah satu adalah kita diberi kesempatan pemerintah untuk membina program Magister Akuntansi dan program Doktor Ilmu Manajemen. Kedua, bahwa di tahun kemarin kami memperoleh 5 penghargaan dari lembaga LLDikti wilayah 9. Salah satunya adalah serapan alumni. Jadi mahasiswa alumni kami itu tercepat terserap ya, kurang lebih 6 bulan sudah bisa kerja. Yang kedua adalah bahwa pengembangan karir dosen itu penghargaan dari pengembangan karir dosen di STM Bongaya, alhamdulillah 90% dari total dosen itu sudah menempuh program doktor. Selebihnya S2. Itu suatu prestasi. Kemudian ya dari segi jabatan fungsional lektor kepala juga sudah lumayan banyak. Dan yang tersertifikasi sudah 95% dosen sudah tersertifikasi. Kemudian yang lain prestasi di COVID kami memperoleh prestasi pembelajaran online yang terbaik. Begitupun dengan MBKM, pelaksanaan MBKM terbaik itu juga kami menerima prestasi. Dan alhamdulillah juga tahun 2022 salah satu perguruan tinggi yang guru besar terbanyak adalah STM Bongaya. Saya kira itu prestasi yang sungguh luar biasa ya. Nah, kalau kita berbicara, kalau sudah disampaikan oleh Bu Prof bahwa kalau dari sisi mahasiswa, dari sisi tenaga pengajar, itu kalau dibilang kualitasnya itu sudah tidak bisa diragukan karena rata-rata adalah doktor semua ya. Dan ketika mahasiswa masuk itu pasti akan tidak bingung, artinya mereka betul-betul diajari dengan ilmu-ilmu yang kuat tentang ekonomi ya, Prof. Insya Allah. Nah, bagaimana nanti melihat perkembangan STM Bongaya itu ini sendiri ke depannya, Prof? Apakah memang ada target-target atau program khusus ke depan yang ingin dilakukan oleh STM Bongaya itu sendiri, Prof? Ya, artinya ke depannya kami selalu membenahi diri. Ya, sekarang ini di kampus memang selama ini ada untuk aplikasi pembelajaran lab, itu sudah berjalan, tapi sekarang kami akan berusaha untuk membenahi semua by sistem. Itu yang kami akan lakukan ke depannya. Oke, baik. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang prestasi, sudah ada bagian kemahasiswaan. Nanti kita akan menggali di Pak Hasbiadi ya, bagaimana melihat prestasi-prestasi yang diciptakan atau yang hadir di tengah-tengah mahasiswa STM Bongaya. Bagaimana melihat prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa STM Bongaya itu sendiri, Prof? Baik, terima kasih. Tentunya mahasiswa tahu dan paham sebagai mahasiswa dia adalah sebagai agen perubahan, ya agen perubahan, sehingga dengan demikian bahwa mahasiswa sendiri itu mau tidak mau harus memiliki kompetensi bagaimana kemudian idenya, kreativitasnya itu harus dikembangkan, yang tentunya adalah salah satu menjadi tugas kami di pengelola. Prestasi mahasiswa di STM Bongaya dari tahun ke tahun tentu mengalami peningkatan ya. Bicara tentang prestasi, ada 2 hal di situ. Prestasi dalam bidang penalaran, dalam hal ini adalah keilmuan.
Kemudian yang kedua adalah minat dan bakatnya. Untuk prestasi STEM secara keseluruhan, perlu kami sampaikan dulu bahwa kemahasiswaan memang menjadi salah satu tulang punggung ya, tulang punggung jantung daripada suatu perguruan tinggi apapun itu. Kehadiran mahasiswa tentu sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kemudian bisa dididik, dibina dan lain sebagainya. Di kampus STEM Bongaya bicara tentang keorganisasian, ada organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal ada 5 organisasi kemahasiswaan. Yang pertama adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada 2 organisasi himpunan, yaitu adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, kemudian ada lembaga Mapala, Mahasiswa Pencinta Alam, kemudian yang berkaitan tentang penalaran ada Studi Klub Ilmiah. Tugas kami dalam hal ini tentu kami membina mereka sesuai dengan bakat minatnya dan penalaran. Perlu kami sampaikan juga paradigma mahasiswa itu memang harus bergeser. Teman-teman di organisasi apapun itu dia harus meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Perubahan zaman, adanya IT, ya kan? Semua serba IT saat ini. Aplikasi-aplikasi baik yang digunakan, misalnya salah satu contoh misalnya di bidang penalaran, misalnya ada hibah-hibah kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berbasis IT semua. Ya itu. Jadi mau tidak mau terkait dengan mahasiswa mau tidak mau harus sudah paham betul tentang IT. Di bidang minat dan bakatnya, alhamdulillah di sini banyak ada juga organisasi yang khusus, misalnya bidang olahraga, ada basket, futsal, kemudian bulu tangkis, voli dan lain sebagainya. Pernah kita berjaya sebelum COVID itu adalah futsal. Alhamdulillah futsal, kalau bicara tentang futsal di Indonesia Timur khususnya, STEM rajanya. Iya. Pernah mendapatkan luar biasa juara nasional tingkat 1 di Bandung ya, Jawa Barat itu. Alhamdulillah itu sangat responnya teman-teman khususnya di kampus STEM Bongaya dan klub-klub futsal yang ada di Makassar, responnya sangat baik karena mewakili Sulawesi Selatan. Itu di bidang futsal. Oh iya, pernah juga perlu saya sampaikan juga bahwa prestasi lainnya adalah bidang olahraga adalah karate. Iya, mungkin dikenal dengan salah satu mahasiswa aktif kita, juara dunia karate. Iya, karate. Itu membanggakan juga ya, membawa nama STEM Bongaya. Jadi kalau prestasi bidang kemahasiswaan tentunya alhamdulillah lumayan. Sudah tidak bisa diragukan ya. Tidak bisa lagi lah, hampir ya. Tapi mau tidak mau kita harus barengi dengan pembelajarannya. Kita harus barengi dengan akademiknya, ya kan? Jangan sampai minat bakatnya digeluti, dia lupakan akademiknya, harus diseimbangkan. Ya. Saya rasa demikian ya untuk. Nah, kalau kita berbicara bidang minat dan bakat dan akademik, bagaimana sebetulnya STEM melihat dan mengembangkan, terutama bagaimana mereka mengawal para mahasiswa, kemudian mereka membimbing UKM-UKM yang ada di STEM Bongaya ini sendiri. Kira-kira apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Ya. Pertama adalah setiap lembaga kemahasiswaan mau tidak mau ada dosen pembinanya, ya kan? Itu representatif ketika suatu organisasi mau maju ke depan. Karena juga namanya mahasiswa yang memiliki pemikiran lebih luas, tetapi perlu dihati-hatikan juga ya.
Jadi hampir kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini tentu salah satu strateginya adalah kita menerapkan namanya dosen pembimbing ya. Oke. Dosen pembimbing, hampir semua lembaga-lembaga UKM ada dosen pembimbingnya Ya. yang mengatur tentang organisasi itu sendiri, Ya. tentu dengan penelarannya. Kemudian kedua, bahwa mau tidak mau ada yang namanya Kampus Merdeka. Kampus yaitu Merdeka, ya. Itu Kampus Merdeka. Itu ada 9 kegiatan di Kampus Merdeka ini. Alhamdulillah itu merupakan hak mahasiswa, ya. Semua mahasiswa punya hak untuk mengikuti kegiatan Kampus Merdeka itu. Ya. Di Stembongaya dari tahun sudah ada 3 tahun dilaksanakannya kebijakan tersebut. STIEM selalu mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya. Hasilnya sangat luar biasa. Hasilnya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa respon mahasiswa, ya mahasiswa Ya. terkait dengan Kampus Merdeka dan mahasiswa sendiri itu mengikutinya sangat luar Banyak. biasa. Itu banyak ya. Contohnya ada yang disebut dengan salah satu kegiatannya adalah pertukaran mahasiswa. Ya. Pertukaran mahasiswa itu misalnya begini. Mahasiswa Stembongaya itu akan mengikuti segala kegiatan-kegiatan akademik non akademik di kampus yang sudah Pilih. dipilih, ya. Tentunya kalau saya lihat siklusnya di sini, mahasiswa-mahasiswa Jawa, Ya. Kalimantan, Sumatera masuk ke Sulawesi. Sulawesi. Kemudian Sulawesi dan sekitarnya Indonesia Timur itu masuk ke wilayah. Jadi ada pertukaran di situ. Ya. pelajar. Nah, itu hasilnya sangat luar biasa. Ya. Karena mahasiswa itu kan dia mau tidak mau begini misalnya. Mahasiswa STIEM yang notabene taruhlah kita bilang sedikit lebih tinggi lah dia di sekitar Pulau Jawa ya. Ya. Mahasiswa STIEM, mahasiswa kan selalu pinginnya punya punya keinginan untuk kuliah di kampus yang luar biasa baiknya. Yeah. Taruhlah misalnya UGM, Brawijaya dan lain sebagainya. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan. Betul. Iya. Jadi mereka kuliahnya 1 semester di sana, ada di UI, ada di UGM, ada di UNPAD. Yeah. Jadi betul-betul dia Yang mereka langsung kuliah di 2 tempat. Bersosialisasi dari sisi akademiknya, sosialisasi dari budayanya. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi sangat bagus ya. Oke. Kegiatan Kampus Merdeka ini. Oke, baik kita tahan ya Pak. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oh iya. Saya ke salah satu mahasiswa, kalau dibilang duta kampus ya Arwini. Kalau kita dari awal sudah berbicara tentang prestasi capaian, pasti kita ingin melihat bagaimana contoh real yang ada di dalam kampus Stembongaya. Dan mungkin Arwin ini salah satu representasi ya, bagaimana capaian dan prestasi yang ada di mahasiswa Stembongaya itu sendiri. Bagaimana sebetulnya melihat ketika berada di luar dan ketika menjadi mahasiswa STIEM, bagaimana melihat kehidupan kampus di Stembongaya itu sendiri? Oke, untuk kehidupan di kampus dan juga di luar maksudnya itu sangat berbeda Kak. Jadi benar-benar kalau di luar saya notabene itu sebagai seorang penyanyi atau seorang remaja yang lagi tengah berambisi-ambisinya itu untuk mencapai masa depan yang lebih cerah atau karir ya. Bagaimana caranya karir sama pendidikan saya bisa balance, berjalan bersamaan secara merata sesuai porsinya masing-masing. Nah, setelah saya mungkin di luar mengejar karir saya di STIEM, saya mengejar pendidikan saya yang pastinya saya percaya banget di STIEM saya bisa menjadi seorang mahasiswa yang tumbuh menjadi pribadi, bukan hanya masalah kepintaran atau IQ dan segala macam. Saya juga belajar banyak tentang attitude di
kampus. Betul banget. Bagaimana cara kita saling menghormati sesama mahasiswa, Oke. baik itu kakak-kakak atau kating ya kita bisa sebut ya, Ya. kakak-kakak atau mungkin generasi baru yang bakal kita terima nanti, mahasiswa-mahasiswa baru. Oke. Nah, kalau melihat aslinya kan sudah sebagai duta itu kan pasti ada prestasi yang di bawah ya keluar. Kira-kira prestasi yang sudah dibawa atas nama Setia Bonga itu sendiri apa saja? Alhamdulillah kemarin juga sempat di Manado Manado. itu dalam bidang seni. Seni. Dalam bidang seni penyanyi vokal solo itu namanya Bintang Radio Tingkat Nasional. Oke. Kebetulan saya perwakilan putri Ya. di tingkat Sulawesi Selatan dan mewakili di tingkat Manado kemarin. Oke. Artinya ada sesuatu yang memang bisa dibanggakan ya ketika Betul. kuliah di STIM. Betul sekali. Nah, kalau melihat pendampingan dari para dosen dari kakak-kakak angkatan di STIM itu sendiri bagaimana? Waduh, kalau untuk masalah merangkul atau mensupport itu luar biasa. Dosen-dosennya luar biasa, kayak mereka tuh sama saya tuh menganggap saya seorang anak mereka. Oke. Jadi tidak ada Nggak ada batasan ya? nggak ada batas. Jadi benar-benar kalau saya butuh masukan dari Oke. dosen, saya bertanya, kemudian ditanggapi sama ibu dan juga bapak dosen dengan alhamdulillah sangat baik. Oke. Dan saya merasa kayak wah, benar-benar ini di STIM Bongaya saya merasa disupport banget Oke. sebagai mahasiswa. Nyaman tidak kuliah di STIM? Nyaman banget. Kalau ratingnya tuh 10 per 1000 per 10. Jangan karena di depan dosen-dosennya. Enggak dong, ini jujur dalam hati. Oke, baik, itu tadi dari sisi mahasiswa. Pasti teman-teman calon mahasiswa baru ini akan bertanya-tanya, bagaimana sih sebetulnya kita ingin mau masuk di STIM Bongaya itu sendiri, terutama bagaimana kalau kita mendaftar. Saya ke Pak Umar selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Pak, bagaimana sebetulnya penerimaan mahasiswa baru di STIM ini, kapan dibuka dan apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi kami mengajak kepada adik-adik yang calon mahasiswa baru STIM Bongaya untuk berkuliah di STIM Bongaya, karena di STIM Bongaya selain tadi banyak prestasi yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu dosen dan ada perwakilan dari mahasiswa, ada beberapa poin-poin positif yang ada di STIM Bongaya. Yang pertama itu kita buka beberapa jalur. Iya. Ya. Pertama ada jalur umum untuk penerimaan mahasiswa baru seperti biasanya. Kemudian kita juga kaitannya dengan adik Aru ini adalah kita ada jalur prestasi. Jalur prestasi. Jadi silakan adik-adik mahasiswa baru yang punya prestasi di sekolahnya, misalnya prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, ya silakan bergabung di STIM Bongaya. Oke. Kemudian kita ada program beasiswa. Beasiswa. Ya. Beasiswa pendidikan namanya KIP Kuliah bagi mahasiswa baru yang berprestasi tapi kurang mampu dalam pembiayaan kuliah. Jadi silakan mendaftar di jalur KIP Kuliah. Kemudian ada yang terbaru dari kami adalah jalur RPL, Recognize Pembelajaran Lampau. Mungkin nanti akan dijelaskan nanti lebih lanjut sama Bapak Wakil Ketua 3. Oke. Kemudian ada yang menarik nih di STIM Bongaya untuk kelas, selain kelas reguler yang biasa, kita ada kelas weekend. Kelas weekend itu khusus bagi kelas pekerja. Nah ini kami sampaikan bahwa di STIM Bongaya adik-adik tidak usah ragu, karena adik-adik sambil belajar bisa juga sambil bekerja. Ya, jadi kelas khusus yang kami sediakan adalah di kelas weekend. Waktu pembelajarannya itu Sabtu dan Minggu. Kemudian sistemnya hybrid, ya bisa online dan bisa offline. Jadi adik-adik sekalian yang berminat untuk kuliah di STIM Bongaya, kita sudah sistem pendaftaran secara online. Jadi silakan akses saja di link spmbstimbongaya.co.id. Adik-adik bisa langsung mengakses itu. Jadi bisa mendaftar langsung. Kemudian
bisa mengisi biodata secara langsung, Secara langsung. mengupload berkas, sampai pada melakukan tes Oke. dan hasilnya bisa langsung dilihat dalam sistem tersebut. Oh, jadi secara online ya? Secara online. Oke. Jadi adik-adik tidak usah repot-repot datang ke kampus kami. Iya. Jadi bisa langsung melakukan pendaftaran secara online, bisa di rumah atau dimanapun. Oke. Gitu. Nah, kalau kita berbicara pendaftaran, kira-kira pasti ada target nih. Kira-kira tahun ini target bagaimana? Melihat dengan minat ya, minat mahasiswa, minat calon-calon mahasiswa di luar ini. Ada sampai ratusan atau ribuan mungkin? Baik, kami dari panitia ini kita ditarget ini lebih daripada target tahun kemarin karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Oke. Jadi target kami adalah 800 mahasiswa baru 800. yang harus kami hadirkan di STM Bongaya. Oleh karena itu dari semenjak kami diberi tanggung jawab, bulan lalu kami sudah memaksimalkan untuk kegiatan promosi. Iya. Jadi promosi yang kami lakukan itu kurang lebih 50 sekolah yang sudah kami kunjungi, Oke. SMA, SMK yang ada di Kota Makassar. Baik Goa, Takalar sampai ke Jeneponto. Semua itu upaya-upaya kami lakukan adalah bagaimana mempromosikan program penerimaan mahasiswa baru STM Bongaya Iya. dan bagaimana nantinya menghadirkan mahasiswa baru yang 800 orang yang ditargetkan. Oke. Namun alhamdulillah dari kegiatan promosi yang kami lakukan, 50 titik ya? ya 50 Wah. titik yang sudah kami kunjungi langsung, kami mengunjungi langsung, dari interaksi yang kami lakukan terhadap calon mahasiswa, kami optimis Oke. bisa meraih lebih dari target 800. yang sudah ditargetkan kepada panitia pelaksana. Gitu. Oke, baik. Tentu kita semua berharap ya bagaimana supaya para mahasiswa ini lebih banyak lagi masuk dan mendaftar di STM ya. Nah, kira-kira bagaimana melihat waktu perkuliahan? Pasti kan mahasiswa juga akan bertanya-tanya ketika masuk ke dalam kampus, kira-kira waktu perkuliahan atau sistem pembelajarannya itu seperti apa? Iya, baik. Untuk waktu perkuliahan, karena kami ada 2 kelas, Ya. ada kelas reguler dan kelas weekend. Nah, untuk kelas reguler dulu, itu kuliahnya mulai dari Senin sampai Sabtu. Oke. Dan jam perkuliahan kita ada 6 sesi. 6 ya. sesi. Jadi 2 sesi pagi, 2 sesi siang, Iya. 1 sesi sore dan 1 sesi malam. Iya. Jadi di sini juga sebenarnya kita membuka peluang buat adik-adik yang misalnya mau bekerja dulu pagi sampai sore, Iya. kemudian nanti karena ada kelas malam itu bisa dilanjutkan dengan kuliah malam. Ya. Jadi tidak usah repot-repot ya untuk membagi-bagi waktu ya, biar mereka mahasiswa yang menyesuaikan. Iya, jadi silakan adik-adik calon mahasiswa baru menyesuaikan waktunya ya. Jadi yang mau full kuliah silakan mengambil waktu yang telah kami siapkan seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bu Ketua, Bu Prof. Bagaimana melihat animo? Kalau kita berbicara tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia ini, sudah 50 titik yang dijangkau dan melihat animo calon mahasiswa itu sangat antusias mendaftar di STM Bongaya itu sendiri. Bagaimana melihat itu, Bu Prof? Ya, kalau animo masyarakat sekira kami optimis. Ya, artinya dari calon mahasiswa ini cukup banyak, cukup optimis untuk kami bisa terima dengan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Oke, kalau dilihat dari sistem pengajarannya itu kan sudah disampaikan ada kemudahan pendaftaran yang dilakukan secara online, ada juga kemudahan orang-orang yang bekerja itu tidak perlu lagi susah-susah untuk mencari kampus lain. Cukup mendaftar di STM, mereka sudah bisa bekerja dan berkuliah di STM. Iya. Dan iya, jadi STM juga ini selain tadi yang disebutkan bahwa jalur reguler, kami juga dengan jalur RPL. Jadi artinya yang sudah bekerja, Ya. ketika direkognisi pengalaman kerjanya, maka itu bisa memperpendek masa kuliah. Oke.
Jadi baik untuk S1 maupun untuk S2, dan pengalaman kemarin di S2 cukup banyak peminat untuk kelas RPL. Oke. Sehingga kedepannya kami tetap optimis akan semakin banyak. Semakin banyak ya. Nah kalau kita lihat kira-kira Bu Prof, jurusan-jurusan yang paling banyak diminati di STEM itu apa? Supaya ada gambaran bagi adik-adik mahasiswa nih, oh ternyata yang paling menarik di STEM tuh jurusan ini. Kalau menarik saya kira sama. Dulu memang awalnya manajemen yang agak tinggi, tapi sekarang sudah akuntansi juga mengejar. Jadi saya kira akuntansi dengan manajemen sama-sama peminatnya banyak. Jadi sama-sama ya? Iya, alhamdulillah, apalagi dengan akreditasi yang kami baik sekali, sehingga itu salah satu daya tarik dan itu terbukti. Oke. Kalau dari sisi serapan, Bu Prof, serapan mahasiswa STEM atau alumni STEM secara umum atau secara keseluruhan lah. Serapan alumni itu saya kira ini suatu juga yang saya katakan tadi, bahwa suatu prestasi yang kami peroleh, bahwa alumni kami yang bekerja itu cukup lumayan dan waktu tunggunya tidak terlalu lama, kurang dari 6 bulan sudah bisa memperoleh pekerjaan. Itu ini bukan kami ini, tapi memang penghargaan dari L2 Dikti bahwa daya serap mahasiswa kami, waktu tunggu mahasiswa kami cukup cepat. Oke, baik, saya ke Pak Wakil Ketua 3 nih. Kalau kita lihat sudah disampaikan oleh Bu Ketua, itu lulusan serapan mahasiswa itu sudah banyak ya dijangkau oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kira-kira jumlah mahasiswa yang aktif sekarang dan alumni sejauh ini seperti apa? Sudah berapa? Ya, terima kasih. Alumni sekitar ada 10 ribuan ya terdata. Kemudian mahasiswa yang aktif kurang lebih ada 3.000 mahasiswa aktif dari 5 program studi, baik di S1 kemudian di pasca sarjana. Ya. Iya. Kalau bicara tentang daya serap alumni, apa yang disampaikan tadi Ibu Ketua, bahwa STEM Bongaya memang dikenal masyarakat pada umumnya bahwa hampir lulusan dari STEM Bongaya itu memang terserap di dunia kerja. Yeah. Ya, di dunia kerja memang berbagai bidang, misalnya bidang perbankan, pemasaran, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Sehingga dengan demikian kami selaku pengelola STEM Bongaya tentu dari tahun ke tahun selalu mengoptimalkan selalu mengoptimalkan khususnya mahasiswa-mahasiswa yang akan selesai ya, baik dari sisi akademiknya maupun dari sisi kualitas atau bakat minatnya ya. Yeah. Di kampus STEM sendiri perlu saya sampaikan juga bahwa salah satu tolak ukur suatu kampus adalah ada kerjasama. Oke. Ya. Kerjasama di kampus STEM Bongaya dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan tentunya itu merupakan wajib kami lakukan, wajib kami lakukan untuk tahun-tahun 1 tahun kurang lebih ini. Kita telah banyak melakukan kerjasama baik di wilayah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun di luar Sulawesi. Bahkan alhamdulillah kita sudah menjejaki kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di luar negeri. Misalnya di Malaysia, insya Allah kita akan breastmaking di sana dalam waktu dekat. Itu merupakan salah satu strategi pengembangan kampus ke depan. Ya. Oke, baik. Saya lagi ke Pak Umar. Kalau kita berbicara penerimaan itu pasti calon mahasiswa itu bertanya-tanya tentang biaya kuliah. Karena salah satu yang dipertimbangkan oleh calon mahasiswa ini ada di biaya kuliah. Bagaimana sebetulnya biaya kuliah di STEM?
Iya, nah inilah keunggulan utama dari STM Bungaya. Oke. Sudah disampaikan oleh Bapak tadi, Ya. yang aktif adalah 3.000. Kenapa banyak pertanyaannya? Iya. Kenapa banyak mahasiswa? Kenapa banyak yang memilih STM Bungaya? Ya. Nah, salah satunya adalah karena biaya kuliah kita terjangkau. Oke. Ya, terjangkau dalam artian di sini bisa dijangkau oleh menengah ke atas, apalagi dan menengah ke bawah. Karena biaya kuliah kita murah kayak gitu. Biaya kuliah murah, terjangkau bagi semua kalangan. Satu lagi Pak, selain Oke. itu STM Bungaya memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk kebijakan pembayaran uang kuliah yang bisa diangsur. Bisa diangsur. Oke. Iya. Jadi mungkin bagi adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa yang kurang mampu bisa melakukan angsuran ketika kuliah di STM Bungaya. Iya Pak. Oke, itu adalah salah satu kemudahan yang diberikan ya oleh STM Bungaya. Nah, saya terakhir ke Bu Ketua ya, untuk closing statement, kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan nih supaya para calon mahasiswa mempersiapkan diri, dan kemudian bagaimana dari STM ini untuk menyambut calon-calon mahasiswa baru yang nantinya bergabung bersama keluarga besar STM Bungaya. Ya, secara umum bahwa kami memang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut mahasiswa baru dengan baik. Ya. Panitia sudah melakukan kerja keras dengan baik, dan secara umum dosen kami sudah membenahi kampus untuk menerima mahasiswa baru untuk tahun 2024-2025. Ya. Oke, artinya STM sudah siap ya untuk menerima. Insya Allah siap. Oke, baik, saya ke Pak WD Wakil Ketua 3 ya. Closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa baru supaya mereka ini tergiur masuk di STM Bungaya. Ya, STM Bungaya salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sulawesi atau bagian Indonesia Timur ya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa uang kuliahnya relatif mudah terjangkau, bahkan bisa diangsur. Iya. Ya. Sehingga apalagi yang dipikirkan, ya kan? Oke. Calon-calon mahasiswa, ayo ke kampus STM Bungaya, ya. Kami siap di sini menyambut kedatangan adik-adik sekalian. Terima kasih. Oke, saya ke Ketua Panitia. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada para calon mahasiswa? Ya, baik adik-adik calon mahasiswa baru, kami mengajak untuk berkuliah di STM Bungaya, memilih STM Bungaya, karena selain kalian mendapatkan kemudahan-kemudahan dari sisi pembayaran, kalian juga akan mendapatkan banyak ilmu di sini. Jadi selain ilmu akademik maupun non akademik, dan yang paling menonjol di sini adalah non akademik. Adik-adik yang milenial, adik-adik yang Gen Z, saya rasa STM Bungaya adalah pilihan yang terbaik buat adik-adik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir kita beri closing statement ya dari salah satu juga duta kampus di STM Bungaya. Silakan Kakak untuk menyampaikan kira-kira bagaimana perasaan kuliah di STM dan bagaimana ajakan kepada para calon mahasiswa baru nantinya. Iya, terima kasih Kak Erlan. Ya, untuk saya pribadi yang saya rasakan di kuliah di STM lumayan nyaman, dan serta fasilitas yang diberikan juga untuk pembelajaran sangat lengkap, mulai dari laboratorium untuk pasar, ada juga mini bank untuk di semester 3 nanti, dan perpustakaan. Itu juga lumayan lengkap. Dan untuk teman-teman yang angkatan baru yang mau berkuliah di STM merupakan salah satu pilihan untuk teman-teman. Kalau misal rezeki kalian di tempat lain mungkin belum terpenuhi, kalian bisa mencoba di STM Bungaya, karena beberapa prestasi juga di STM Bungaya sudah tercukupi, beberapa fasilitas di STM Bungaya juga sudah tercukupi. Dan untuk teman-teman yang ingin berkuliah di STM Bungaya, uang kuliahnya juga bisa diansur ya Pak, uang kuliahnya bisa diansur. Dan ada 2 jurusan di STM Bungaya, yaitu jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Dan
ada juga program terbaru di STEM Bungaya di 2023 ya Pak, Bu, yang diresmikan, yaitu S3 Manajemen. Oke. Iya. Oke, sekian dari saya Pak. Jadi kepada para calon mahasiswa jangan ragu-ragu ya untuk kuliah di STEM Bungaya. Oke. Baik, itulah dia tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana perkembangan dan bagaimana STEM Bungaya ini menghadapi para calon mahasiswa baru. Dan tentu kita berharap sama-sama STEM Bungaya akan menjadi salah satu kampus yang terbesar dari sisi ekonominya, supaya bagaimana bisa memberikan atau menghadirkan para pekerja-pekerja yang handal di bidang ekonomi ke depannya. Dan terima kasih banyak Bu Ketua, Bu Prof atas waktunya, dan Pak Ketua 2 dan Pak Ketua Panitia dan mahasiswa berprestasi tentunya. Oke, itulah dia tadi bincang-bincang kita. Terima kasih Sobat Herald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.